Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang DCL yang merupakan singkatan dari Data Control Language. DCL ini berkaitan dengan hal yang paling penting dan paling utama dalam menjalankan database, yaitu administrasi user. Karena pada setting defaultnya ketika pertama kali selesai diinstalasi, maka database server MySQL dapat diakses oleh semua user, dari mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, perlu dikonfigurasi terlebih dahulu agar user yang terdaftar dan berwenang hanya user yang terdaftar dan berwenanglah yang dapat mengakses dan mengubah-ubah database. User default pada database server MySQL adalah root, yang merupakan super user yang mempunyai hak akses tertinggi dalam database MySQL. Sehingga root-lah yang seharusnya mempunyai hak akses dalam mengelola manajemen database. Kita dapat mengatur hak akses dari user yang dibuat sendiri dari user root. Jadi pertama kita akan konfigurasi user pada root. Kita buka dulu MySQL buka dulu SQL Log. Jadi ketika kalian pertama kali buka SQL Log, misalnya ada muncul seperti ini, name connection, localhostnya root, kan biasanya seperti ini. Kalau buka SQL Log, ini kalian connect aja langsung ya, jangan diketik apapun. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai user root nih. User root ini punya hak akses apapun, dia bisa memanajemen apapun, termasuk dia bisa meng-create user baru. Pertama kita harus masuk dulu ke database MySQL. Kenapa database MySQL? Karena defaultnya ketika kita menginstal server MySQL, database MySQL ini sudah ada sendirinya tanpa dibuat oleh user. Jadi di dalam database MySQL ini ada tabel apa aja. Di sini ada namanya table user. Jadi kita akan meng-create user di table user ini. Makanya kita menggunakan database MySQL. Saya tampilkan dulu ada user apa aja yang ada pada database MySQL saya. Select user, host, password. Nah, ini user-user yang sudah saya bikin sebelumnya. Tapi kalau jika teman-teman tampilkan select ini, jika belum pernah membuat user baru, maka yang muncul hanya root dan localhost. Tapi kenapa saya bikin sini hanya user, host, dan password? Kenapa nggak select bintang from user? Karena dalam tabel user ini ada banyak field, tidak hanya user, host, dan password. Yang kita butuhkan hanya 3 ini saja. Nah, untuk create user caranya seperti ini. Create user, nama usernya create user Jojo at localhost identified by 12345. Ini maksudnya adalah buat user dengan nama Jojo at localhost, ini hostnya emang udah defaultnya, kemudian di identified by ini merupakan query untuk memasukkan passwordnya. Oke. Kemudian kita runningkan. Sukses. Coba kita lihat. User Jojo sudah terdaftar di tabel user. Kemudian kalian jangan lupa untuk menambahkan flash privilege.
Ini merupakan sinonim untuk reload. Jadi perintah reload menyuruh server untuk membaca ulang tabel hak akses. Jadi kan ini sudah terdaftar usernya, user Jojo. Sementara kita sekarang login di user root. Nah, coba kita masuk ke user root, user Jojo. New connection, Jojo. Ketika di-connect-kan, dia akan menampilkan pesan error. Kenapa? Karena Jojo ini dia punya password. Nah, ketika passwordnya tidak kita masukkan, maka dia akan error. Tapi coba kita masukkan passwordnya tadi 123 4, 5. Kita connect kan. Nah, maka dia akan muncul pesan untuk masuk. You have changed your connection detail. Kita klik aja no. Kenapa no? Karena kalau kita ketikkan yes, maka root ini akan hilang. Akan tergantikan dengan koneksi baru. Di sini saya nama koneksinya koneksi coba ya, bukan new connection ini. Saya berikan nama koneksi baru. Nah, maka akan muncul ini. Sebagai Jojo, bukan sebagai root lagi ini. Tapi kenapa hanya ada 2 database ini? Sementara di root kita punya banyak database. Nah, disinilah gunanya kita masuk ke grants. Sebelum kita masuk ke query grants, saya akan mengajarkan dulu bagaimana caranya menghapus user yang sudah kita buat di table user. Caranya seperti biasa, delete user from user, where user sama dengan misalnya kita mau menghapus yang punya Cindy. Sukses, kemudian kita lihat sudah terhapus. Oke, ini kita selesaikan dulu untuk pembahasan cara membuat user baru. Nanti setelah ini akan saya jelaskan bagaimana caranya query grants agar videonya tidak terlalu panjang. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.